Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang sudah dilimpahkan Allah kepada kita. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya dengan baik sampai hari kiamat. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini begitu banyaknya muncul subhat-subhat yang menyakiti masyarakat seputar dukun putih, pengobatan ala syirkiyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bermunculan di mana-mana, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ustadz berkedok yang macam-macam kebaikan, yang semuanya ini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, dan Nabi juga sudah menjelaskan berbagai macam hadis agar manusia itu waspada terhadap tipu daya pada dukun ini. Kadangkala pemahaman umat Islam ini terhadap Islam yang begitu lemah karena sedikitnya ilmu mereka tentang Islam, sehingga terpedaya, tidak bisa menilai kebenaran itu merupakan kebenaran. Tolak ukur kebenaran itu dinilai dengan ajas manfaat yang bisa bermanfaat, kata orang, dan berbagai macam pendapat-pendapat lainnya. Maka kita sudah jumpai di tengah masyarakat, misalnya kita tanya kepada orang-orang yang sakit yang ingin diruqyah, sudah kemana saja berobat? Sudah kemana-mana Pak Ustadz, semua sudah kami lakukan. Dukun, paranormal, medis, non-medis, semuanya sudah kami lakukan. Kadang-kadang orang yang ingin sembuh tidak tahu bagaimana ingin kesembuhan itu dengan cara apa, karena tidak memiliki barometer yang benar di dalam pengobatan, karena sakit yang menimpa begitu lama, yang susah menyusahkan, sehingga hilang keseimbangan, sehingga kemana apa kata orang kesana dia lakukan. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwa kan itu menolong orang, apalah salahnya dipakai untuk mengobati orang, menyembuhkan penyakit, mencari barang yang hilang, memberi jimat penglaris, pelet pelengket suami istri sering bertengkar, dikasih pelengket, pelet supaya rumah tangganya bisa rukun, atau transfer kesaktian, ilmu kebal, tahan pukul, tahan bacok dan lain sebagainya, yang kita lihat banyak atraksi-atraksi seperti itu di televisi. Bahwa dengan mengatakan seperti itu, kalau digunakan dengan yang baik, itu kan boleh untuk membela agama, untuk jihad fisabilillah. Banyak subhat-subhat yang lain yang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan dukun hitam itu, ilmu hitam yang dilarang itu adalah dukun yang melakukan praktek keburukan, seperti santet, menyakiti orang, membunuh orang, membuat sakit orang, membuat suami istri jadi pisah dan sebagainya. Itu yang dikatakan yang salah. Tapi kalau digunakan untuk yang baik, mereka berpendapat itu boleh saja. Maka ingatlah, suatu pertolongan itu dinyatakan baik atau tidak baik. Suatu pertolongan itu dikatakan baik atau tidak baik harus diukur dengan ukuran syariat Islam, harus diukur dengan Al-Quran, diukur dengan sunnah. Apa bedanya dukun menolong orang sakit dengan amalan sedekah yang berasal dari uang riba, dari sedekah, dari hasil merampok, dari hasil melacur, berzina, hasilnya disedekahkan,
atau menolong koruptor untuk lolos dari jeratan hukum. Amalan dukun itu sendiri dinyatakan Rasulullah sebagai amalan setan. Dari Jabir bin Abdullah berkata Nabi SAW ditanya tentang pengobatan dukun, mantra ala dukun, maka beliau menjawab min amalis syaitan, dari amalan-amalan setan. Hadis rawahu Ahmad. Oleh sebab itu ukuran baik atau buruk itu harus diukur dengan timbangan syariat. Lantas mana yang lebih Anda percaya, perkataan dukun atau perkataan tabib atau perkataan Rasulullah SAW? Nabi mengatakan tadi amalan dukun itu min amalis syaitan, perbuatan-perbuatan setan yang harus dijauhi. Oleh sebab itu syariat Islam memang memerintahkan kita saling membantu. Bukan asal saling membantu, melainkan bantuan yang dilakukan atas dasar syariat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Jadi yang saling ta'awun adalah saling berbuat ma'ruf, yang hak, jalan ketakwaan, perbuatan baik, itu yang kita tolong. Ukuran baik dan buruk takwa itu adalah dengan timbangan syariat Islam, bukan dengan akal pikiran dan kebiasaan. Imam Ali Al-As-Sabuni rahimahullah menafsirkan ayat tadi yang kita bacakan tadi, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan takwa, dan meninggalkan kemungkaran serta dalam perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang ditolong itu meninggalkan kemungkaran dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat yang ke-104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yad'u ilal khair adalah mengajak manusia ke jalan Islam, mengajak manusia ke dalam syariat Allah yang maha agung, bukan kepada jalan-jalan syaitan, bukan jalan-jalan yang mengingkari syariat. Oleh sebab itu, untuk ya'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia ke jalan yang baik, kita harus kenal pula dengan kebaikan itu, supaya kita jangan salah jalan. Mengajak kebaikan, katanya menolong orang, ingin bawa ke dalam surga, rupanya yang dibawanya ke dalam neraka, ke dalam azab yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bentengilah diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, ilmu yang betul, yang sesuai dengan syariat yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.